بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا
lebih 35 menit ke depan kita niatkan untuk dalam berdiri yang bersiap berjamaah bersama teman-teman dari beliau langsung saja persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para guru, para ustadz hujjaj, wabil khusus guru kita mukarram al-ustadz Jazuli Ubaidillah. Begitu pula Ketua DKM Dr. Andes Ismu Prihanto MKom, Bapak Haji Darman Nasution selaku penasehat, beserta bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Jami' Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wali talabul ilmi kita dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah diridho ilahi wa li syafaati Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ila hadratu wa rahus sususan لتأليف البيان في فقه الإمام الشافعي تأليف الإمام يحيى بن أبي الخير بن صالح بن أسد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عامر العمران نفعنا الله به من علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah atau biasa kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah. Pada kesempatan malam ini maka saya ingin menyampaikan satu bab materi tentang babul udhiyah, bab tentang sembelihan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fi thubutiha qauluhu ta'ala. Asal di mana ketetapan syariat kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Makna salat di sini ada dua makna. Makna yang pertama, makna secara umum, dalam artian umum semua sholat, apakah itu sholat bersifat fardu ataupun bersifat sunnah. Maka fasholli li rabbik, sholatlah karena Rabbmu, baik itu yang sunnah terlebih yang wajib, maka itu harus dilandaskan atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, qila fi tafsir, disebutkan, dikatakan dalam tafsir, an-nahrunya dan berkurbanlah, huwa an-nahru, yaitu kurban tanggal 10 Zulhijjah dan sholatnya ba'da sholatil Aid yauman nahri. Jadi makna fasholli li rabbik, maka sholatlah sholat Idul Adha karena Rabbmu, wanhar dan berkurban. Begitu pula kurban karena Allah, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Begitu pula rangkaian kata wanhar dan berkurbanlah, itu semata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warwa Anas, berdasarkan ketetapan sunnah, di mana Anas bin Malik meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duha, Nabi berkurban bikabsyain, dengan dua kambing kibas, amlahaini akrani. Jadi Rasulullah menyembelih hewan dua ekor kambing kibas, amlahaini akranain. Apa itu amlah? Amlah itu al-bayadun naqiyul bayad, warna kambing yang disembelih, kambing kibas yang disembelih oleh Rasul, warnanya putih dan sangat putih. Jadi putih dan sangat putih. Kalau putih kan ada jenis putih tulang, ada jenis putih susu. Putih tulang dan putih susu. Maka putih di sini al-bayadun naqiyul bayad, ya putih susu. Putih dan sangat putih, akronain, dan keduanya itu bertanduk. Nah, ini yang disembelih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana ketetapan hukum akan kurban? Kurban itu hukumnya sunnah bagi kita, akan tetapi wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat disunnahkan. Marwa Ibnu Abbas, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala umirtu, aku diperintahkan bin nahri, untuk menyembelih kurban
Wahia sunnatul lakum, dan itu hukumnya sunnah buat kalian. Buat Rasulullah wajib, tapi buat kita sunnah. Dalam riwayat lain apa yang disampaikan Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasun kutibat alayya wa lam tuktab alaikum." Ada 3 perkara. Kutibat alayya, kata Rasul, diwajibkan atasku, walam tuktab alaikum, dan tidak wajib buat kalian. Apa 3 perkara yang wajib buat Rasul dan 3 perkara yang enggak wajib bagi kita? Kutibat salasun kutibat alayya walam tuktab alaikum. Yang pertama an-nahru. Pertama, kurban itu wajib buat Rasulullah, tapi tidak wajib buat kita. Yang kedua, wal witru, witir itu wajib buat Rasulullah dan tidak wajib buat kita. Jadi Rasulullah itu wajib ngejalanin sholat witir itu ya setiap hari. Witir itu kan artinya ganjil, yang biasa kita sebut witir, sholat witir penutup sholat malam. Kita mah ketemu witir timbang ketemunya kalau bulan Ramadan. Kalau kagak bulan Ramadan ya kagak. Benar apa enggak? Lah iya. Dikira witir itu sunnahnya di bulan Ramadan doang. Witir itu penutup sholat malam. Kapan dilaksanakannya? Bukan hanya terbatas di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain, di hari-hari lain pun kita disunnahkan untuk witir minimal 1 rakaat. Itu witir. Ya. Maka Ibnu Abbas dalam satu riwayat di mana 2 sahabat Rasulullah, witir itu kan namanya penutup sholat malam. Terus gimana kalau kita itu enggak sholat malam, apakah witir? Kalau witir bermakna penutup sholat malam, ini sholat malamnya aja enggak, apa yang mau ditutup? Kan begitu. Tapi witir itu boleh, biar kata kita itu enggak sholat malam. Nanti saya khawatir enggak bisa bangun ngejalanin qiyamul lail. Boleh. Sholat witir dijalankan sebelum kita tidur. Maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dalam pelaksanaan witir berbeda. Kalau Sayyiduna Umar, beliau tidur dulu, niyam, qiyam, witir. Niyam tidur, qiyam bangun di waktu malam, baru ditutup dengan witir. Kalau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau witir dulu, niyam, baru qiyam. Habis sholat isya, sholat sunnah, diawali witir, kemudian tidur, kemudian bangun malam tanpa lagi sholat witir lagi, karena sudah dikerjakan di awal. Witir sunnah buat kita, tapi wajib buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh Pak, namanya sholat sunnah, biar kata kita mampu berdiri. Biar kata kita mampu berdiri, kita jalaninnya dengan duduk boleh, sah. 1 rakaat kita mampu berdiri, sehat, duduk boleh Pak. Itu sholat sunnah, tapi pahalanya diskon 50%. Itu. Nah boleh-boleh aja. Tapi jangan coba-coba kita mampu berdiri, badan kita sehat, sholat wajib duduk. Nah kagak sah. Kalau kita sholatnya sholat sunnah, kita mampu berdiri, sehat, duduk, boleh sah. Tapi tadi konsekuensinya diskon 50% pahalanya. Buat Rasul wajib, buat kita sunnah. Yang ketiga yang wajib bagi Rasul, yang sunnah buat kita, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Ya,
3 hal ini wajib buat kita, wajib buat Rasul, tapi tidak wajib buat kita. Wa mas'alatun, satu pokok permasalahan, waman dan barang siapa dakhala telah masuk alaihi terhadapnya Asyurul Dzulhijjah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa aradan yang ia berkehendak ayyudhiya menyembelih kurban. Siapa saja di antara kita masuk 10 hari Dzulhijjah, lah kita punya keinginan, punya niatan buat sembelih kurban, kuriha lahu, maka dimakruhkan baginya ayyahliqa sya'rah, memotong rambut, au yuqallima dhufrah, memotong kuku, hatta yudhiya, sampai sembelihan kita disembelih. Nih kalau yang masih punya niatan kurban, saya punya niatan mau kurban dah nanti lebaran haji, maka kalau udah masuk tanggal 1 makruh buat kita memotong rambut, memotong kuku. Umpamanya niatan ketimbang datang niatnya tanggal 9, umpama baru niat, atau tanggal 8 lah besok baru punya niatan. Kenapa? Karena baru ada rezekinya. Ya, boleh. Ya, maka sejak niatan kita itu ada dalam diri kita dan kita beli hewan kurban, maka kita pun makruh memotong rambut dan memotong kuku. Ya, sampai hewan kurban kita disembelih. Marwat Ummu Salamah, apa yang diriwayatkan Ummu Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza apabila dakhalal asyru, telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian berkehendak ayyudhiya, berkurban, fala, maka janganlah yamassa min sya'arih, yamassa syai'an min sya'arih, menyentuh sesuatu dari rambutnya, wala min basyarih, dan tidak pula menyentuh dari kulitnya. Jadi makruh kita memotong rambut, memotong kuku. Apa sih alasannya kenapa kita punya niatan buat sembelih kurban tapi kita makruh buat potong rambut, potong kuku? Kan udah panjang tuh kuku, sabar. Sampai kapan? Sampai sembelihan hewan kurban kita disembelih. Karena ini ada pengaruhnya terkait apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasul memerintahkan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika itu beliau sampaikan, ya Fatimah, ya Fatimah, kumi, wahai Fatimah, bangun, bangkit, kumi ila udhiyatika, ila udhiyatiki, pergilah engkau ke sembelihan kurbanmu, fashhadiyaha, kemudian saksikan. Jadi ada kesunahan orang yang kurban, satu nyembelih sendiri, nggak bisa nyuruh orang buat nyembelih, tapi kesunahannya adalah dia datang nyaksiin. Laki ke perempuan ke sama, saksikan sembelihan kurbannya. Kenapa? Fa innahu bi awwali qatratin taqturu min damiha, maka sesungguhnya tetesan awal menetesnya darah kurban, yughfaru laki ma salafa min dzunubika, itu akan menjadi ampunan bagimu, ma salafa min dzunubika, dosa-dosamu yang lalu. Maka harapannya apa? Kalau kita kemarin kita bermaksiat dengan tubuh kita, dengan rambut kita, dengan badan kita, harapannya yang biasa kita potong, yang dulu jadi saksi perbuatan dosa kita, saat itu pun turut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sunnahnya tidak dipotong terlebih dahulu sampai hewan kurbannya itu disembelih.
Kalau sudah kita pilih hewan kurban, kita punya niatan pilih yang cakep, maka perhatikan wal uyub fil udhiyati dzurban. Ada dua cacat dalam istilah sembelihan, dalam istilah hewan yang dikurbankan. Yang pertama, kita cari pilih hewan kurban yang memang musinnah, cukup umur. Kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6, kalau sapi 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga, kalau kambing itu umur setahun sempurna masuk tahun kedua. Kalau memang susah kita mencari, sulit buat kita untuk mendapatkan kambing umur setahun, ya, maka boleh kambing domba umur 6 bulan. Ya, maka itu pun diperbolehkan kalau kita susah sulit ngedapetin kambing yang cukup umur. Apa sih yang cacat itu? Cacat ada dua perkara. Yang pertama, yamna'ul idzah. Cacat yang menyebabkan tidak boleh dikurbankan tuh hewan karena cacat. Kalaupun tetap dikurbankan tidak sah. Yang kedua, cacat yukra tapi makruh. Wala yamna'ul idzah, dan tidak mencegah untuk dikurbankan, masih boleh. Pertama, yang cacat yamna'ul idzah, yang benar-benar tidak ditolerir. Pertama, apa yang disebutkan oleh Rasul ketika beliau berkhutbah, arba'un la tajuzu fil adhahi, 4 jenis binatang kurban yang tidak boleh dikurbankan. Pertama, hewan itu al-auraul bayyinu awal, buta, tampak butanya. Kita tuntun tuh hewan kurban nabrak kemana-mana, apa saja ditabrak, buta berarti itu nggak boleh tuh dikurbankan. Yabna'ul idzah. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, sakit dan tampak sakitnya. Kita lihat ini hewan buat bangun saja susah. Kalau timbang masih belekan nggak apa-apa, Pak. Ya, biasa kan mungkin banyak nangis, tahu dia kalau dia mau dikurbankan, Pak. Ya, kalau kita banyak nangis ya mungkin kita ngerasa mau dikorbankan gitu ya. Itu hewan nangis tuh belekan nggak masalah, tapi kalau memang dia ngelompruk bangun saja susah, itu wal maridatul bayyinu maraduha, sakit dan tampak sakitnya, nggak boleh itu dikurbankan. Kemudian wal arja'ul bayyinu arjuha, pincang dan tampak pincangnya, sakit jelas. Ini pincang, badannya sih nggak panas tapi dia pincang, cacat itu namanya. Ya, maka nggak boleh dikurbankan. Kalau dikurbankan tidak sah kurbannya. Dan yang keempat, al-ajfa'ul lati la tunki, terlalu tua, sampai tulang sumsumnya saja udah nggak ada. Ya, itu kurus mungkin. Jangan pilih hewan yang terlalu tua. Ini 4 jenis hewan yang tidak boleh dikurbankan. Wa ammal uyubul lati la tabna'ul idza wa tuqra, cacat tapi la tamna'ul idza, tidak mencegah untuk disembelih, boleh. Yaitu al-jalha allati lam yakhluq laha qarnun, kambing, sapi kok nggak ada, mungkin memang jenisnya bukan kambing yang bertanduk, umur mah cukup, badannya mungkin kita sebut mamunel lah, cakep tapi nggak punya tanduk, ini makruh, tapi tidak mencegah untuk dikurbankan, boleh. Kemudian al-asma wa hiya allati kasara zahiru qarniha, asma itu disebutkan yang pecah tapi luarnya retak nih, punya tanduk mah punya tapi retak, pecah.
cuman pecah luar doang, dalamnya masih aman, sama, ini pun makruh untuk dikurbankan, tapi boleh. Yang pecah luar dalam disebut al-adba, itu pun makruh untuk dikurbankan, ya. Ya syukur-syukur kita mah pilih kambing hewan kurban yang cakep, yang sempurna, yang cukup umur tentunya, ya, yang sehat, yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih terpenting pula, ada satu larangan buat kita yang berkurban, wala yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah. Kita yang kurban itu kalau selama itu bukan kurban nazar, kita masih boleh untuk memakan. Maka sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Jadi jangan kita berpikir, biasa kan yang kurban pesan, bang ntar saya bagi kakinya dah. Boleh, jangan kita berpikir kalau ngambil kaki ntar nanti kendaraannya pincang. Enggak, utuh biar kita makan di dunia. Boleh, ya. Jangan takut nanti pincang nggak punya kaki lantaran kita makan. Enggak, boleh kita makan sepertiga, ya. Ini boleh. Ya, namanya kurban itu bukan seumur hidup sekali. Seruan Rasulullah apa? Memang sunnah, tapi Rasulullah sampaikan, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelebihan, keluasan rezeki, walam yudhahi, kemudian dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dekati musola kami. Musola itu apa? Tempat ibadah. Konotasi musola kalau kita berpikir itu bangunan yang kecil, lebih kecil dari masjid, itu namanya musola. Yang namanya musola dalam fikih itu bukan bangunan kecil yang lebih kecil dari masjid, yang buat sholat jamaah rawatib dan tidak digunakan untuk sholat Jumat, sering kita nyebut musola. Kira-kira kalau bapak-bapak masuk ke musola, kira-kira sholat sunnah tahiyat musola apa enggak? Sholatnya apa? Sholat sunnah tahiyat masjid. Karena musola itu juga masjid, makanya bukan sholat sunnah tahiyat musola. Sholat sunnah tahiyat masjid, hakikatnya itu juga masjid. Ghairu jami, ini namanya jami, masjid yang digunakan untuk dilakukan sholat Jumat, namanya masjid jami. Musola itu masjid. Makna musola dalam fikih yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami, bahasanya fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kami. Artinya tanah lapang yang digunakan untuk sholat sunnah, yang disunnahkan untuk berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, istisqa, gerhana, itu boleh sunnahnya di musola. Tanah lapang yang digunakan untuk sholat sunnah, yang disunnahkan untuk jamaah. Lagi nih hari masih nemu lapangan segitu di Jakarta. Nah kan nggak susah kalau nggak di Senayan sono Pak, kan susah ya, itu musola. Maka kesunahannya kapan? Kalau kita punya keluasan rezeki, kadang-kadang ditanya, bang kurban nggak tahun ini? Kagak, saya mau udah kurban 10 tahun yang lalu, kan begitu. Namanya sunnah kurban, anjurannya itu ya setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kalau kita punya keluasan rezeki tahun ini kurban, besok punya keluasan rezeki lagi kurban lagi. Jadi bukan anjurannya itu seumur hidup sekali. Kan begitu. Karena saya udah kurban ini, gitu. Bukan gugur lantaran seperti disamakan seperti haji, bukan. Ya itu.
Kemudian yang menjadi perhatian jamaah yang dimuliakan Allah, wala yajuzu bai'u syai'in, dan tidak boleh menjual sesuatu minal udhiyah, dari sembelihan kurban, wal hadiah atau sembelihan dam, lahman au jildan, daging maupun kulitnya. Jadi nggak boleh kita itu menjual sesuatu dari sembelihan kurban, dagingnya kek, kulitnya kek, ya, apakah itu nazrun kana zalika au tatawuan, apakah itu korbannya korban nazar ataupun korban sunnah, ya. Jadi tidak diperbolehkan menjual kulit. Permasalahannya bukan tidak boleh menjual kulitnya, tapi siapa yang menjualnya. Kalau yang kurban panitia statusnya itu wakil, dan wakil itu sama seperti orang yang kurban, maka baik yang kurban maupun panitia tidak boleh menjual daging maupun kulitnya. Kenapa ancamannya? Dalam riwayat Imam Al-Hakim, man ba'a jaldal udhiyah fala udhiyatalah. Siapa yang ngejual kulit sembelihan kurban, maka tidak ada nilai kurbannya. Ya, ini Imam Syafi'i. Atau ujrotan lil jaza, itu tukang jagal pulang, no sono bawa pala. Biasanya kan orang tukang jagal kan pulang bawa pala, betul nggak Pak? Ya pala diri, pala dia sendiri gitu maksudnya gitu ya. Ya pulang gitu. Bisa. Tapi kalau umpama bayarannya bawa pala, itu sama seperti akad menjual, itu pun tidak boleh. Namanya tukang jagal kasih upahnya, kalaupun mau dibawa palanya, ya bukan pala dia, pala sampingnya, itu sifatnya hadiah, bukan ujroh, bukan upah. Gitu. Kemudian Imam Auza'i beliau menyampaikan ya juzu bai'u juludiha bi alatil bai'. Boleh ngejual kulit, tapi penjualan hasilnya itu dibelikan untuk alat-alat rumah tangga. Beli gidir, beli kapak, beli baskom, beli terpal, memang buat kepentingan kurban. Boleh. Atau yang disebutkan pendapat Imam Abu Hanifah, beliau menyampaikan ya juzu bai'ul udhiyah, boleh ngejual kulit. Kemudian jaza bai'u masya'a minha, terserah dijual, tapi wayatasaddaqu bithamani, sedekah dengan nilainya. Ya, kulit mah dibagiin aja Pak, ya bagiin aja. Ya siapa yang mau, kalaupun nggak ada yang mau susah, umpama yang mau sama kulit boleh dijual. Panitia boleh ngejual boleh, tapi ngambil pendapat Imam Abu Hanifah tadi, nilainya disodakohkan. Jadi beli kopi, beli apa jangan dari uang kulit Pak. Itu ya, buat apa? Sedekah. Iglutnya dari mana? Orang yang kurban itu bayar tukang jagal bagaimana? Orang yang kurban. Operasional gimana? Orang yang korban. Jadi kalau ngasih bawa kambing jangan kambing tok, plus buat kopinya, ya, plus buat bayar tukang jagalnya, begitu. Jadi akhirnya apa? Kan repotnya kulitnya dijual, hasilnya bakal buat operasional, akhirnya ya tadi khawatir apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Hakim. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini ya, cukup. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, terima kasih Guru telah menyampaikan penjelasan tentang masalah pelaksanaan kurban dengan hujah-hujah yang sangat jelas. Mudah-mudahan kiranya kita bisa memahami semuanya dan kiranya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan menghadapi waktu-waktu yang
sesuai dengan kepada hadis. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lalai dalam mendengarkan wasiat-wasiat Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.